Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Novi Rofi'ah Nur Fadila dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi baru yang berkaitan dengan Al-Wasail At-Ta'limiyah. Apa itu Al-Wasail At-Ta'limiyah? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Al-Wasail At-Ta'limiyah itu lebih dikenal dengan istilah media pembelajaran. Nah, di mana media pembelajaran ini sudah tidak asing di dalam dunia pendidikan, terutama bagi seorang pendidik. Media pembelajaran atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-wasail at-ta'limiyah, itu berasal dari dua kata. Yang pertama kata wasail yang berasal atau merupakan jamak dari kata wasilah yang artinya media, cara, jalan atau metode, dan yang kedua ada at-ta'limiyah yang berarti pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan segala sarana, segala metode, dan segala cara yang digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi hal ini merupakan hal penting bagi seorang pendidik untuk membantu terlaksananya pembelajaran agar para siswa lebih semangat dalam belajar dan lebih memahami pembelajaran yang disampaikan. Nah, karena kita sudah memasuki era modernisasi di mana kita tidak bisa terlepas atau sangat banyak berhubungan dan bersentuhan dengan gadget, maka media pembelajaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada media offline, yaitu media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran tatap muka, pembelajaran secara langsung, pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, pembelajaran offline ini biasanya menggunakan media lab, laboratorium, seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua menggunakan alat demo, menggunakan kartu, menggunakan alat peraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu ada media pembelajaran online, di mana media pembelajaran ini digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring yang mana sudah akrab kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, media pembelajaran online ini karena bersifat daring online, maka media yang digunakan juga berupa website, Google Form, Google Classroom, media Zoom, media Google Meet, media chat yang akrab digunakan oleh pendidik dan peserta didik dan lain sebagainya gitu. Nah, media-media pembelajaran ini pasti harus dibuat sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan keadaan dan kondisi dari pembelajar yang akan kita ajar. Nah, berarti sebelumnya kita harus mengetahui apa saja sih tipikal pembelajar, tipikal atau karakteristik gaya belajar dari peserta didik gitu. Nah, sebelumnya ada dua pendapat, saya mengambil dua pendapat, yaitu menurut Bloom dan menurut Owen Gardner tentang klasifikasi anak dalam belajar. Nah, menurut Bloom ada 3 macam anak dalam ketika ia belajar. Yang pertama itu tipe afektif, yang kedua tipe kognitif, dan yang ketiga tipe psikomotor. Nah, tipe afektif ini anaknya lebih cenderung pelin-pelan. Dia lebih sopan, bersikapnya sopan, tapi pelin-pelan anaknya, dan daya hayalnya tinggi. Jadi, anak tipe afektif ini lebih suka kalau dia belajar tentang sastra, tentang dunia hayal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada tipe anak kognitif, yaitu tipe anak yang cenderung logis, cuek, rasional, suka matematika biasanya, dan tegas. Jadi anak ini suka dengan yang logis-logis, yang empiris-empiris, yang bisa diuji gitu, yang pasti, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada anak yang bertipe psikomotor, di mana anak ini lebih cenderung suka bergerak, aktif, dan dia dalam pembelajaran lebih suka ketika ada praktek gitu. Bukan diam di kelas mendengarkan pelajaran, biasanya dia akan mudah mengantuk. Tapi ketika dibawa praktek, dia akan lebih senang.
Kemudian yang kedua ada menurut Owen Gardner. Sebenarnya ini sama saja, hanya berbeda istilah. Menurut Owen Gardner ada 3. Yang pertama logic smart. Logic smart ini sama dengan tipe kognitif, yaitu dia bersifat logis, kemudian pintar matematika, rasional, tegas, cuek gitu. Kemudian yang kedua ada bold smart. Bold smart itu anaknya enak bicara, jadi pandai berbicara, pandai public speaking, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada body smart. Body smart itu dia lebih suka praktek, lebih suka cenderung gerak dan aktif anaknya gitu. Nah, dari tipe-tipe anak inilah maka disimpulkan oleh Bobby de Potter bahwa ada 3 tipikal pembelajar atau ada 3 karakteristik gaya belajar anak. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Oke. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini gaya belajar yang berfokus pada penglihatan. Jadi gaya belajar ini dia itu lebih memahami sesuatu dari apa yang dia lihat. Karakteristiknya yaitu yang pertama dia adalah orang yang rapi dan teratur. Yang kedua, dia lebih mudah mengingat dari apa yang dia lihat. Jadi ketika dia lihat sesuatu, penglihatan itu akan langsung masuk ke otak dan langsung dia ingat. Makanya dia akan lebih mudah mengingat ketika dia melihat sesuatu. Yang ketiga, itu dia lebih suka membaca. Karena dia lebih suka melihat, maka dia lebih suka membaca. Apalagi membaca buku-buku yang bersifat ilustrasi, buku-buku ilustrasi, buku-buku bergambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dia berbicara dengan tempo yang cepat dan pembaca yang tekun serta pembaca yang cepat. Kalau membaca cepat, tekun, mudah menyerap, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, biasanya tipe visual ini sulit untuk memahami instruksi verbal. Jadi ketika ada orang yang bicara, kadang dia sulit memahami. Tetapi ketika orang itu sudah menulis instruksinya lewat tulisan, maka dia akan lebih mudah memahami lewat tulisan. Kemudian yang keenam, tidak terganggu keramaian. Jadi ketika ada ramai, ketika dia belajar dalam keadaan ramai pun tidak masalah bagi si yang tipe gaya belajarnya visual, karena keramaian tidak mengganggu dia sama sekali. Kemudian yang ketujuh, suka menggambar. Jadi dia lebih suka mengekspresikan pemikirannya lewat gambar. Kemudian yang kedelapan, sulit mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. Dia jika mempunyai pendapat dalam pikirannya, jelas dalam pikirannya pendapatnya, tapi ketika diungkapkan lewat kata-kata biasanya membuat orang kebingungan, atau dia sendiri tidak pede dengan dia mengungkapkan sesuatu lewat kata-kata begitu. Nah, cara belajar yang tepat buat gaya belajar visual ini biasanya itu dengan menggambar atau melihat gambar atau video belajar. Itu lebih mudah bagi si pembelajar dengan tipe visual. Kemudian membaca-baca buku ilustrasi, kemudian melakukan doodling. Doodling itu semacam menggambar ya, menggambar baik menggunakan media kertas atau media gadget, sekarang lebih modern. Dia lebih suka doodling, kemudian membuat mind mapping. Jadi dia lebih membuat catatan itu dengan mind mapping. Tidak suka yang terlalu banyak tulisan, tapi lebih suka yang terlihat estetik, yang terlihat indah gitu. Kemudian yang kedua itu ada tipe belajar auditori. Nah, tipe belajar auditori ini adalah tipe yang lebih suka mendengarkan dibanding melihat sesuatu. Jadi ketika dia belajar, dia lebih suka orang lain menjelaskan kepada dia. Dia akan lebih mudah menangkap ketika orang lain yang menjelaskan. Jadi karakteristiknya yaitu yang pertama, lebih mudah mengingat dari apa yang dia dengar. Yang kedua, suka berbicara dengan diri sendiri saat belajar. Jadi ketika belajar dia suka ngomong sendiri. Misalnya,
tipikal pembelajar ada 3 misalnya kayak gitu. Jadi lebih suka belajar sendiri, ngomong sendiri. Yang ketiga, dia tidak suka keramaian. Orang yang bertipe auditori ini tidak suka keramaian. Ketika dia belajar di tengah keramaian, dia tidak bisa fokus. Pikirannya tidak bisa fokus dan tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Kemudian yang keempat, dia pandai menirukan nada dan suara. Saking sering ngedengar, jadi dia pandai menirukan sebuah gaya suara. Kemudian yang kelima, itu membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Jadi ketika membaca, dia tidak bisa diam. Suaranya tetap bersuara, bibirnya tetap bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, itu suka berbicara atau berdiskusi dan menjelaskan yang panjang. Jadi dia lebih suka berbicara, lebih suka public speaking, lebih suka berdiskusi dengan orang banyak, lebih suka mengeluarkan pendapat dengan diskusi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, itu mudah mengingat nama orang. Ketika dia bertemu dengan orang baru, dia akan lebih mudah mengingat orang tersebut, namanya, mukanya gitu. Kemudian yang kedelapan, kadang-kadang kesulitan menulis. Tapi dia pandai berbicara. Jadi kadang-kadang ketika disuruh menulis, dia malah males, malah sulit. Tapi ketika disuruh berbicara, dia sangat antusias. Kemudian biasanya cara belajar dari tipe belajar atau gaya belajar auditori ini, yang pertama dengan cara mendengarkan musik. Jadi biasanya dia pakai earphone, mendengarkan musik agar dia merasa rileks, tenang gitu. Kemudian dengan merekam pelajaran, misalnya gurunya direkam atau dia sendiri direkam, kemudian didengarkan berulang-ulang. Kemudian dia suka berdiskusi juga, berdiskusi dengan teman-temannya gitu. Itu lebih nyaman bagi dia. Nah, yang terakhir nih, gaya belajar atau tipe belajar kinestetik. Nah, tipe belajar kinestetik ini orangnya aktif, jadi lebih suka praktek, lebih suka bergerak gitu. Karakteristiknya yang pertama adalah senang praktek. Ketika dia dibawa praktik, dibawa olahraga misalnya, dibawa penelitian secara langsung terjun ke lapangan, dia akan lebih senang, dia akan lebih antusias gitu. Nah, kemudian ketika belajar terlalu lama di dalam kelas, mendengarkan pelajaran, dia akan lebih mudah mengantuk, lebih mudah bosan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah dia orangnya tipenya bicaranya perlahan-lahan gitu. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi ketika mengungkapkan sesuatu banyak menggunakan isyarat tubuh. Dia lebih suka membuang-buang energi tubuhnya daripada membuang-buang energi perkataannya gitu. Jadi lebih suka bergerak. Kemudian yang keempat itu menghafal. Jika menghafal, tipe kinestetik ini tidak bisa diam. Jadi kalau misalkan lagi ngafal, dia berjalan bolak-balik, terus melihat-lihat kemana, tidak bisa diam gitu. Kemudian yang kelima itu harus menggunakan jari ketika membaca. Jadi ketika dia membaca, misalnya membaca sebuah tulisan, dia harus menunjuk-nunjuk ketika membaca dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, dia tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Jadi ketika belajar di dalam kelas pun, dia tidak bisa benar-benar diam, benar-benar akan merasa jenuh. Ketika terlalu lama diam, dia akan merasa jenuh gitu dan mudah bosan. Nah, terus gaya belajar yang cocok untuk tipe kinestetik ini, adalah dengan cara praktek, dengan cara terjun langsung ke lapangan gitu, tidak melulu di dalam kelas, karena mereka akan mudah bosan ketika berada di dalam kelas. Nah, teman-teman, dengan mengetahui tipikal pembelajar atau karakteristik gaya belajar dari seorang anak, maka kita akan lebih mudah membuat dan menentukan media pembelajaran apa yang akan dilakukan. Jadi hal ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembelajaran atau dalam kita membuat sebuah media pembelajaran. Jadi jika Anda seorang guru, jangan lupakan tentang hal ini, yaitu tentang cara kita mengetahui tipikal pembelajar dari peserta didik kita. Oke teman-teman, tetap semangat.
Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan kesalahannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.